Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan aktivitas tetap atau fixed asset dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi teori dan kasus yang beranggotakan saya sendiri Nuria Safitri dan dua rekan saya Ade Putri Sri Wahyuni dan Nuriana. Latar belakang. Dalam suatu perusahaan, kekayaan merupakan salah satu unsur yang sangatlah penting dalam kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini dikarenakan berjalannya kegiatan perusahaan tersebut sangat berhubungan erat dengan kepemilikan kekayaan sebuah perusahaan. Di sisi lain, kepemilikan kekayaan perusahaan harus dikelola dan diungkapkan dengan benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, agar informasi yang diberikan nantinya tidak menyesatkan bagi pemakai laporan keuangan. Audit. Apa itu audit? Audit merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menilai kewajaran atas akun yang terdapat pada laporan keuangan, dari kesalahan mencatat maupun kesalahan dalam mengalokasikan biaya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Audit dapat dilakukan oleh pihak intern maupun oleh pihak ekstern. Pengertian aktiva tetap. Aktiva tetap ialah aktiva berwujud yang mempunyai nilai guna ekonomis jangka panjang yang dimiliki setiap perusahaan untuk menjalankan operasi guna menunjang perusahaan dalam mencapai tujuan, dan tidak untuk dijual kembali agar diperoleh laba atas penjualan tersebut. Aktiva tetap meliputi aktiva yang tidak dapat disusutkan atau non-depreciable dan aktiva yang dapat disusutkan atau depreciable, yang mencakup tanah, bangunan, mesin, serta peralatan lainnya ataupun sumber lainnya. Tujuan aktiva tetap. Tujuan aktiva tetap secara umum ialah di mana suatu perusahaan hanya menginginkan penilaian terhadap pihak auditor saja untuk menyatakan wajar atau tidaknya terhadap pelaksanaan kegiatan akuntansi yang sudah dilaksanakan oleh si perusahaan. Dengan demikian, pemeriksaan umum ini, auditor tidak harus melakukan pemeriksaan dengan 100% bukti transaksi, tetapi dapat menggunakan sampel bukti yang sebelumnya dilakukan pada penilaian sistem pengendalian intern materialitas dan risiko perusahaan. Pengertian aktiva tetap menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Aktiva tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan untuk pengakuannya, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK Nomor 16 tentang pengakuan aktiva tetap dan aktiva lain-lain menyatakan suatu barang modal untuk diakui sebagai aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap, maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut. Syarat aktiva tetap menurut SAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang pertama, besar kemungkinan atau probable bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. Yang kedua, biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal. Yang ketiga, aktiva yang digunakan dalam operasi atau kegiatan utama sebuah perusahaan dan tidak untuk dijual. Yang keempat, memiliki umur ekonomi yang panjang, biasanya lebih dari 1 tahun dan disusutkan nilainya. Dan yang kelima, memiliki bentuk fisik yang aktual. Kelompok aktiva tetap. Yang pertama ada fixed tangible asset atau aktiva tetap yang mempunyai wujud atau bentuk bisa dilihat atau bisa diraba. Yang pertama ada tanah, land yang di atasnya dibangun gedung, kantor, pabrik, atau rumah. Yang kedua, gedung, building, termasuk pagar, lapangan parkir, taman, mesin-mesin. Yang ketiga, delivery equipment, mobil, motor, kapal laut, pesawat terbang. Yang keempat, natural resource atau sumber alam seperti pertambangan minyak, batu. Yang kedua ada fixed intangible asset atau aktiva tetap yang tidak mempunyai wujud atau bentuk sehingga tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Contoh dari franchise adalah Kentucky Fried Chicken, hamburger, dan McDonald. Studi kasus aktiva tetap. Di bawah ini ada saldo aktiva tetap dari PT Antariksa per neraca 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014. Pada tahun 2015, tanah sebesar 300 juta dan tahun 2014 sebesar 300 juta dan tidak ada penyusutan. Gedung pada tahun 2015 sebesar 350 juta dan di tahun 2014 sebesar 350 juta dengan 10% penyusutannya. Kendaraan pada tahun 2015 sebesar 180 juta dan di tahun 2014 sebesar 150 juta dengan penyusutan 15%.
peralatan kantor pada tahun 2015 sebesar 30 juta dan di tahun 2014 sebesar 25 juta dengan 5% penyusutannya. Beban penyusutan untuk tahun 2015 dan tahun 2014 masing-masing sebesar 63.285.000 dan 58.750.000. Perusahaan menyusutkan aktiva tetapnya dengan metode garis lurus atau straight line. Pembelian aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kendaraan pada tanggal 31/12/2015 dengan nomor bukti BK 16315 dengan keterangan pembelian satu buah truk berjumlah 30 juta. Dan yang kedua, peralatan kantor pada tanggal 12/4/2015 dengan nomor bukti BK 211015 dengan keterangan pembelian 2 buah printer Canon dengan harga satuannya 350.000 dengan total jumlah 700.000. Untuk rincian beban penyusutan pada tahun 2014, 2015 beserta akumulasi, untuk tanah tidak ada. Untuk gedung pada tahun 2014 sebesar 35 juta, 2015 sebesar 35 juta dengan akumulasi 70 juta. Kendaraan pada tahun 2014 sebesar 22.500.000 dan di tahun 2015 sebesar 27 juta dengan akumulasi 49.500.000. Lalu peralatan kantor pada tahun 2014 sebesar 1.250.000 dan di tahun 2015 sebesar 1.500.000 dengan akumulasi 2.750.000. Dengan total pada tahun 2014 sebesar 58.750.000 dan di tahun 2015 sebesar 63.500.000, lalu akumulasi 122.250.000. Pada kertas kerja aktiva tetap atau working paper fixed asset, keterangan harga perolehan per buku tanggal 1 bulan 1 tahun 2015, penambahan pengurangan per buku tanggal 31 bulan 12 2015 dengan penyusutan metode dan persennya. Untuk tanah sebesar 300 juta per buku pada tanggal 1 bulan 1 2015, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Lalu per buku pada tanggal 31 bulan 12 2015 sebesar 300 juta dengan tidak adanya metode dan persen. Untuk gedung per buku tanggal 1 bulan 1 2015 sebesar 350 juta, tidak ada penambahan dan pengurangan. Lalu per buku tanggal 31 bulan 12 2015 sebesar 350 juta dengan metode garis lurus dengan penyusutan 10%. Untuk kendaraan per buku 1 bulan 1 2015 sebesar 150 juta dengan penambahan 30 juta. Lalu tidak ada pengurangan per buku tanggal 31 bulan 12 2015 sebesar 180 juta dengan metode garis lurus dengan 15% penyusutannya. Lalu peralatan kantor sebesar 25 juta per buku tanggal 1 bulan 1 2015 dengan penambahan 700.000, tidak ada pengurangan. Lalu per buku tanggal 31 bulan 12 2015 sebesar 25.700.000 dengan metode garis lurus dengan penyusutan 5%. Lalu kendaraan, untuk perhitungan harga perolehan kendaraan pada saldo awal tanggal 1 bulan 1 2015 sebesar 150 juta. Lalu penambahan pada tahun 2015, total penambahannya itu sebesar 30 juta. Lalu saldo buku per 31/12/2015 yaitu sebesar 180 juta. Untuk perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutannya, akumulasi penyusutan pada saldo awal 31/12/2015 sebesar 22.500.000. Penyusutan pada tahun 2015, kendaraan yang tahun sebelumnya itu sebesar 150 juta dikali 15%, yaitu sebesar 22.500.000. Untuk mobil truk 3/12 kali 30 juta kali 15%, yaitu sebesar 1.125.000. Untuk penyusutan kendaraan pada tahun 2015 sebesar 23.625.000. Lalu dengan akumulasi penyusutan kendaraannya sebesar
46.125.000. Peralatan kantor. Perhitungan harga perolehan untuk peralatan kantor dengan saldo awal tanggal 1 bulan 1 2015 sebesar 25 juta dengan penambahan pada tahun 2015 sebesar 700.000. Jadi saldo per buku tanggal 31 bulan 12 2015 sebesar 25.700.000. Untuk perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan pada saldo awal tanggal 1 bulan 1 2015 sebesar 1.250.000. Untuk penyusutan pada tahun 2015, peralatan kantor sebelumnya sebesar 25 juta dikali 5%, yaitu 1.250.000. Dan untuk 2 unit printer, 9 dibagi 12 dikali 700.000 dikali 5%, yaitu sebesar 26.250. Untuk beban penyusutan pada tahun 2015 sebesar 1.276.250 dengan akumulasi penyusutannya sebesar 2.522.250. Lalu kesimpulannya dari hasil audit tadi, sebesar saldo hak aktifat tetap peralatan kantor per 31/12/2015 sebenarnya adalah 25.700.000, sehingga diperlukan jurnal penyesuaian untuk mencatat selisih harga perolehannya. Untuk beban penyusutan kendaraan tahun 2015 sebenarnya adalah 23.625.000. Untuk beban penyusutan peralatan kantor pada tahun 2015 sebenarnya adalah 1.276.250. Untuk mencatat selisih harga perolehan peralatan kantor tahun 2015 dibuatkan jurnal pada tanggal 31 bulan 12 2015. Beban lain-lain di debit 4.300.000 dan di kredit peralatan kantor 4.300.000. Mencatat selisih beban penyusutan kendaraan di debit akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 3.375.000. Dan untuk di kredit beban penyusutan kendaraan 3.375.000. Dan untuk penyusutan peralatan pada tahun 2015 di debit beban penyusutan peralatan 223.750. Akumulasi penyusutan peralatan di kredit 223.750. Daftar aktifat tetap setelah penyesuaian 31 Desember tahun 2015. Untuk aktiva tanah, harga perolehannya sebesar 300 juta. Dan untuk gedung, 10% dengan harga perolehan 350 juta dan biaya penyusutan pada tahun 2015 sebesar 35 juta dengan akumulasi penyusutannya 70 juta dengan nilai buku 280 juta. Untuk kendaraan 15%, harga perolehannya 180 juta dengan biaya penyusutan tahun 2015 sebesar 23.625.000 dengan akumulasi penyusutan 46.125.000 dengan nilai buku 133.875.000. Dan untuk peralatan kantor 5%, harga perolehan 27.500.000 dengan biaya penyusutan pada tahun 2015 sebesar 1.279.250 dengan akumulasi penyusutannya 2.526.250 dan nilai bukunya sebesar 24.973.750. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.